Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silahkan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Shaonian by Ma Zui Chun Feng Part 6. Oke, yang belum subscribe, yuk kalian subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Donghua seru lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya Xiao Fei dan Liu Yu akan menghadapi musuh dari faksi Xi Nan. Pendekar tersebut sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya pertarunganlah jalan keadilannya. Di sisi lain, Xiao Li sedang mengawal tetua Yan yang akan menjumpai bala bantuan. Akan tetapi mereka menjumpai para bandit dan sedang bertarung melawannya. Lalu tetua Yan akan berharap aliansinya sangat kuat untuk bisa berkuasa di faksi Xi Nan. Setelah itu, tetua menyuruh Xiao Li kembali ke sekte untuk mengawasi persiapan pernikahan Nona Yan Liu Li. Lanjut cerita di dalam pertarungan Tuan Muda. Di situ Luo Xuan akan membantu mereka untuk menghadapi lawannya dan mereka bertiga pun akhirnya bersatu menumpas para musuh. 不像是中原人士。此物我们势在必得。好啊，那得看看你们。遗憾，小飞。 Pada akhirnya, Liu Yu mengeluarkan jurus andalannya. Tiba-tiba Yuji datang membantu bandit tersebut dan dia menyuruh pasukan untuk mundur karena perintah dari Nona Muda. Dan Luo Xuan pun bingung karena mereka menyerang tanpa henti, tapi sekarang tiba-tiba saja mereka mundur. Ternyata Luo Feng menyuruh Liu Yu datang untuk membantu Tuan Muda Baili Dongjun dan tujuan utamanya adalah memulihkan tatanan faksi Xi Nan serta sumber permasalahan ada pada sekte Yan, yaitu Yan Batian. Karena dia rela melakukan apapun demi kekuasaan, jika dia lebih kuat maka akan membahayakan kedamaian benua seni bela diri. 看来于情于理。公子，是否安好？ Di sisi lain, si Xuan marah karena Nona Muda tidak peduli dengan peti mati ketua sekte pedang yang berhasil direbut oleh para Tuan Muda. Ternyata rencana Nona Muda bukan untuk membantu keluarga Yan, melainkan dia ingin menjerumuskan faksi Xi Nan ke dalam kekacauan. Dan selama masih ada Nona Muda, si Xuan dan Yuji harus mengikuti semua perintahnya. 走吧，该跟李长老会合了。
Lanjut cerita, Luo Xuan mendapatkan surat dari Feng Hua. Dia menginginkan para tuan muda segera bergabung dengan Bai Li Dongjun. Setelah itu Liu Yu menginginkan Ling Su untuk pergi karena dalam perjalanan akan ada lagi bahaya yang menghadang. 你明白什么了？走了，等等，给您找来更好的轿子和轿夫的。 Di sisi lain, Lei Mengsa dikepung oleh pasukan Xiao Li karena pada saat di kedai Donggui, Lei Mengsa menghancurkan rencananya. 这句话该我问你才对。这么说来，我们等的是同一样东西。别听他啰嗦了，还敢用这招？ Kocaknya, tiba-tiba pinggang Lei Mengsa terasa sakit. Dia menyalahkan sang musuh karena menyerangnya terus-menerus. Akan tetapi dia tidak akan takut dengan mereka semua. Setelah itu, datanglah Luo Xuan. Lei Mengsa lalu menanyakan tentang Liu Yu yang tidak datang bersamanya. Sang musuh pun ketakutan melihat kedatangan Luo Xuan dan pada akhirnya mereka mundur terlebih dahulu. 撤吧，啊咱们下次再见了。太受欢迎没办法。再让你胡说八道，少废话，大把说。 Luo Xuan pun menanyakan keberadaan Bai Dongjun yang tidak bersama Lei Mengsa. Menurut Lei Mengsa, jika mereka aman karena dia sudah memeriksa di sekitar kuil dan tidak ada bahaya apapun. Lalu mereka pun akan merubah rencananya untuk menyerang Tetua Yan. Di sisi lain, Tuan Muda Gu tidak menyangka jika pamannya bergabung dengan Sekte Yan untuk membunuh sang kakak. Lalu dia pun berencana memakai pakaian putih di acara pernikahan. Akan tetapi sulit tidak mengizinkannya karena berpakaian putih identik dengan seorang yang akan membunuh. Lanjut cerita, Xiao Rufeng dan Suxian sedang membahas tatanan dunia seni bela diri. Karena keluarga bangsawan bersaing di pengadilan kekaisaran, sedangkan pengganggu meneror banyak daerah. Di luar juga musuh menginginkan kekuasaan. Tanpa tindakan pencegahan yang tepat, maka akan menimbulkan kehancuran dunia. Lalu Xiao Rufeng akan memanfaatkan faksi Xingnan untuk membersihkan masalah yang dibuat oleh sang ayah. Terlihat di kuil terdapat iring-iringan tamu yang akan menghadiri upacara pernikahan di Sekte Gu. Dan sekte di faksi Xingnan tidak menghormati aturan. Lalu Bai Li Dongjun masih berniat akan menculik pengantin wanita pada satu upacara pelantikan pemimpin faksi Xingnan. Lalu Lei Mengsa dan Luo Xuan berkumpul dengan Bai Dongjun. Dia berjanji akan melindungi Bai Dongjun pada saat proses penculikan. 你一根头发也不会少。 Kocaknya, Lei Mengsa merasa kesakitan karena serangan yang dilakukan Raja Neraka Pendiam. Lalu datanglah pemimpin Sekte Yan yang melintasi kuil tersebut. 小白姑娘原来是刀子嘴豆腐心呐！一年一你还吃不吃啊？吃。正主来了。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.